berfungsi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
mengikuti pembelajaran. Bagus sekali. Bagus nggak tuh? Semangat 45 ya kan? Untuk mengikuti pembelajaran. Silakan diambil. Silakan diambil, ditulis taruh ke kelas impian. Ya. Ada lagi nggak yang mau menambahkan? Ya, Elizabeth. Saya adalah kelas yang aman, nyaman, dan tertib. Aman, nyaman, tertib. Bagus ya, bagus sekali. Iya, silakan Elizabeth diambil sticky note-nya, ditulis ya, lalu ditempelkan ke depan. Ada webnya SMA. Berikutnya, siapa lagi? Baby. Kelas impian saya adalah kelas yang menyenangkan dan gurunya baik dan siswanya rajin-rajin. Iya, bagus, bagus sekali ya. Ada lagi nggak? Iya, Taskia. Silakan dituliskan kelas impiannya. Kelas impian saya adalah kelas yang ada di gurunya baik. Iya, sama ya dengan Feby ya. Maunya yang ramah-ramah, gurunya baik. Silakan dituliskan. Tepuk tangan untuk kelas impian kita. Silakan Rafif dibaca kelas impiannya ya nak, mewakili. Kelas impian yang diberikan teman-teman adalah kelas impian saya adalah kelas yang semangat mengikuti pelajaran, bersih dan bebas sampah. Kelas impian adalah kelas yang menyemangatkan dan gurunya baik dan siswanya rajin. Kelas impian adalah kelas yang aman, nyaman, dan bertertib. Kelas impian kelas yang temannya adalah ramah dan gurunya baik. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Nah, baik anak-anak, tadi kalian sudah mengungkapkan kelas impian. Ya, untuk mencapai kelas impian tadi, kita perlu membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, di lingkungan sekolah di kelas kita ini dengan melibatkan semua warga kelas. Siapa warga kelasnya? Iya, kalian lah warga kelas 7. Wah, ya. Melalui apa? Kegiatan curah pendapat. Ya, nanti ibu akan meminta pendapat kalian untuk membuat keyakinan kelas dan ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas ini kita buat untuk semester ini, ya, untuk kita taati. Nah, inilah dia yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Nah, apa tujuan keyakinan kelas? Yaitu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Ya, jadi dari pendapat kita, kesepakatan kita akan tumbuh budaya positif. Dan berikutnya tujuannya menumbuhkan peserta didik untuk melakukan pembiasaan positif di kelas atau di sekolah. Jadi yang negatif-negatif kita tinggalkan ya nak, kita buat budaya positif ya. Nah, berikutnya tujuannya lagi adalah menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri peserta didik kalian ya, peserta didik atas pemilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas. Nah, di samping itu juga bisa menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Itu tujuannya. Nah, jadi nanti akan kita buat ya nak ya, keyakinan kelas kita. Nah, sekarang ibu minta kalian ya, supaya kita menciptakan keyakinan kelas tadi dengan baik ya, yaitu sesuatu yang dapat kita terapkan. Tentu kita butuh ide-ide dari kamu. Saya minta kamu nanti untuk berdiskusi berkelompok untuk memberikan ide atau pendapat, menciptakan keyakinan kelas, menciptakan budaya positif di kelas, sehingga kelas impian yang kalian inginkan tadi bisa terwujud. Ya, silakan diskusi untuk membuat ide-ide ya. Kalian akan menyampaikannya di depan. Silakan didiskusikan. Oke, udah dapat semua pikirannya? Oke, silakan bekerja untuk mendiskusikan apa pendapat kalian mengenai keyakinan kelas. Apa
Yang lain nggak? Ada, melaksanakan tugas piket. Bagus sekali, banyak teman-teman yang tidak mau melaksanakan tugas piket. Gimana kalau kita buat teman-teman berpakaian seragam lengkap dan rapi? Ya, setuju. Yang banyak orang yang tidak lengkap seperti rasi dan topi. Bagaimana kita tambahkan teman teman, bagaimana kita menjaga kebersihan kelas? Karena banyak teman-teman yang membuang sampah sembarangan. Ya, oke. Teman-teman, kalau kita buat komitmen terhadap setiap tugas, Ya, banyak teman-teman yang tak ya, Bisa ditambahkan dengan menjaga kebersihan kelas. Ya, kebersihan sebagian dari kelas saya setuju. Ya, Ibu udah selesai diskusinya. Sekarang silakan ditempelkan hasil diskusi kelompoknya mengenai keyakinan apa yang mau kalian buat ya. Silakan ditempelkan ke depan. Ya, dari kelompok 1 silakan. Maju. Tempelkan. Di atas sedikit ya. Ya. Duduk kalau yang sudah ya, Nak. Silakan. Oke, lanjutkan kelompok berikutnya. Silakan. Bawahnya boleh. Ya, lanjut sudah. Silakan tempelkan keyakinan yang sudah disepakati, yang sudah didiskusikan bersama kelompoknya. Silakan lanjut. Kelompok berikutnya. Boleh di bawahnya ya. Silakan, ada lagi? Ya, silakan, Mbak. Berikutnya. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Ya, lanjut Nak. Yang terakhir, kelompok terakhir. Silakan. Bergerak. Kepada hidup memberikan senyuman abadi, walau ini kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Oke, terima kasih. Ya, kalian sudah menempelkannya dengan baik. Sekarang kita lanjutkan dengan saya minta dulu perwakilan dari kalian untuk membacakan hasil diskusi kalian. Silakan ke depan si Saskia, boleh ya? Maju. Bacakan Nak keyakinan kelasnya. Jangan berhenti Keyakinan kelas. keyakinan kelas 7 dulu. 1. Berdoa sesudah dan sebelum belajar. Oke, setuju nggak tuh? Berdoa sesudah dan sebelum belajar. Setuju. Iya, selaku umat yang beragama kita wajib berdoa. Iya kan? Bagus sekali. Ya, dari kelompok berapa itu tadi? Kelompok 1 ya, setuju kita? Setuju. Oke, lanjutkan. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Setuju nggak? Setuju. Iya. Jadi kalau sampah itu jangan ada yang naruh di laci ya. Tapi pada tempatnya. Bagus. Lanjut. Saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Peduli, menghargai, bantu. Perlu nggak itu di kelas ini? Betul. Ya, setuju? Setuju. Oke, bagus sekali. Ada berapa? Ada 3 ya hasil diskusinya ya. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Silakan. Bersikap sopan dan menghormati guru. Bersikap sopan. Perlu nggak sopan menghormati guru? Iya, sangat perlu ya. Gurunya harus ya dihormati. Sopan terhadap guru. Bagus. Dari kelompok 2 ya. Oke, lanjut. Menjaga kebersihan kelas. Ya, sama nggak tadi ada kebersihan? Ada tadi, menjaga kebersihan kelas dengan membuang sampah pada tempatnya, boleh nanti samakan ya. Tolong ditandain aja dulu yang sama. Simak dulu. Iya, mana yang sama tadi? Ini ya, menjaga kebersihan. Nah, oke, lanjut. Berkomitmen
setiap tugas. Komitmen terhadap setiap tugas ya. Ini supaya kalian bertanggung jawab. Setuju nggak? Setuju. Iya, jangan ada yang lupa dengan tugasnya ya. Tugasnya harus dikerjakan ya. Komitmen mengerjakan tugas. Oke? Setuju kamu nak? Setuju. Iya. Lanjut. Berpakaian seragam lengkap dan rapi. takkan terikat. Oke, tadi nak ada berapa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tadi, yang sama-sama sudah kita buang. Berarti ada berapa? Coba dicek. Warnai bintang di jiwa. Ada 8 ya. Ada 8. Silakan apa saja dibacakan nomor 1. 1. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2. Saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. 3. Berkomitmen terhadap setiap tugas. 4. Menjaga kebersihan kelas. 5. Datang tepat waktu. 6. Berpakaian seragam lengkap dan rapi. 7. Bersikap sopan dan menghormati guru. 8. Menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman dan tertib. Ya, jadi ada 8 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya untuk dilaksanakan di semester ini dengan baik sehingga nanti tercipta kelas impian kita. Setuju? Setuju. Buat keyakinan ini. Nah, sekarang untuk lebih mengingatkan lagi kepada kalian, silakan dibacakan dan diikuti oleh kalian semua. Keyakinan kelas 72. Silakan. Keyakinan kelas 72. 1. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan pelajaran. 2. Saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. 3. Berkomitmen terhadap setiap tugas. 4. Menjaga kebersihan kelas. 5. Adalah tepat waktu. 6. Berpakaian seragam lengkap dan rapi. Bersikap sopan dan menghormati guru. 8. Menciptakan suasana yang nyaman, aman dan Ibu, kita akan menandatangani keyakinan kelas. Silakan tanda tangan berdirilah. Ayo, ini tanda tangan aja. Saya dulu lah ya, baru keluar saya. Saya duluan lah. Oke, silakan ditandatangani. Boleh di atas. Silakan nak maju. Lanjut. Ya. Oke, lanjut. Diri nak, diri. Ya, tanda tangan ya. Silakan. Adalah kunci untuk kita menemukan yang berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa. Ibu, keyakinan kelas kita sudah kalian tandatangani, sudah kita dapatkan tadi, nanti akan kita buat ya poster keyakinan kelas kita ya. Nah, saya harap apa yang sudah kita
kedua, di sini kami sangat senang karena baru saja membuat keyakinan kelas bersama teman, di mana kami berdiskusi untuk mengemukakan pendapat membentuk keyakinan kelas. Mudah-mudahan kelas kami aman, tentram, dan tertib. Saya sangat senang dituntut Ibu Emi untuk membuat keyakinan kelas. Sekian dari saya. Terima kasih Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aisyah Simbolon dari kelas 72. Di sini kami sangat senang karena baru membuat keyakinan kelas bersama teman-teman semuanya, di mana kami berdiskusi untuk menemukan keyakinan kelas. Mudah-mudahan kelas kami aman, nyaman, dan disiplin, sehingga bisa terwujud pelajar profil Pancasila. Terima kasih Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semuanya. Yang pertama sekali marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan disiplinasi program guru penggerak, ya, yang di sini nanti akan menyampaikan budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah kita di SMP Negeri 1 Sibolga. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Ibu-ibu CGP calon guru penggerak, beserta Bapak Ibu yang telah berhadir, yang telah bersedia berhadir di hadapan kita pada saat ini. Di sini selaku protokol akan membacakan tertib acara kita. Yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua pembukaan oleh Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi oleh ketiga CGP yang akan menyampaikan secara bergantian, kemudian nanti ada sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Baik Bapak Ibu, masuk kita ke acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Jendrati. Kepada Ibu dipersilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Tuhan
diseminasi guru penggerak yang dilaksanakan pada hari ini di Aula SMP Negeri 1 Sibolga. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi, yang saya muliakan ibu-ibu narasumber pada kegiatan diseminasi ini. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa kegiatan diseminasi ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kegiatan sekolah penggerak, di mana SMP Negeri 1 Sibolga merupakan sekolah penggerak angkatan kedua. Nah, di dalam hal ini banyak guru kita yang lulus sebagai guru penggerak, maka kegiatan diseminasi ini sangat diperlukan. Untuk itu, kepada Bapak Ibu peserta, saya berharap kiranya bisa mengikuti acara diseminasi ini dengan sebaik-baiknya dan timbalah berbagai ilmu dari narasumber kita ini terkait tentang program-program sekolah penggerak yang nantinya disampaikan oleh CGP kita. Dalam hal ini, selaku kepala sekolah, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada narasumber yang telah bisa menghadirkan acara ini di sekolah kita dengan sebaik-baiknya. Maka atas izin dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan izin dari kita semuanya, pembukaan kegiatan diseminasi guru penggerak di SMP Negeri 1 Sibolga secara resmi dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semuanya, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk memperkenalkan dari kegiatan ini, memohon keberkahan atas kegiatan ini, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Darwin. Kepada Pak Darwin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan kita ini dengan terlebih dahulu berdoa. Doa kita mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di ruang aula ini dalam rangka kegiatan diseminasi guru penggerak. Kami mohon kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kekuatan untuk dapat menimba ilmu dan bermanfaat nantinya dari teman-teman kami sebagai pribadi yang berada di depannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan adanya kegiatan ini, tambahlah ilmu kami, jadikanlah kegiatan ini bermanfaat yang nantinya telah akan kami tularkan kepada siswa-siswa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri, ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pada pendidikan, dan berikan kami pencerahan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Dan Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri, kami harap kepadamu Allah. Dengan kegiatan ini, hendaknya kami Bapak Ibu guru khusus di SMP Negeri 1 ini dapat lebih berdaya guna dan bermanfaat kepada anak-anak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru yang saya hormati. Izinkan saya di sini untuk melakukan diseminasi materi program guru penggerak
bergerak pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, di SMP Negeri 1 Sibolga saat ini ada 7 orang yang sedang mengikuti CGP Angkatan 7, di mana kami sudah mendapatkan materi modul 1 yaitu yang terdiri dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Di mana pada modul 1.4 ini kami diberikan tugas untuk melakukan aksi nyata yaitu berupa diseminasi modul 1.4 atau pengimbasan kepada guru-guru yang ada di SMP Negeri 1 Sibolga ini. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu selamat datang, terima kasih atas kehadirannya walaupun hari sudah sore, namun Bapak Ibu tetap semangat untuk hadir di acara ini. Baik, next. Baik Bapak Ibu, budaya positif modul 1.4. Sebenarnya budaya positif ini sudah lama kita jalankan di sekolah kita ini. Mendengar kata-kata budaya, kira-kira apa yang terbersit dalam pemikiran Bapak Ibu? Silakan. Ya, Pak Darwin, ada mic kita satu lagi. Baik Bu, budaya ialah nilai-nilai ataupun keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang sering diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Baik Pak, terima kasih, luar biasa. Jadi Pak Darwin tadi sudah mengatakan bahwa budaya itu keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang biasa diterapkan di masyarakat. Nah, di sini budaya positif yang akan kita pelajari adalah kegiatan-kegiatan atau keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah kita yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Apalagi pada saat sekarang ini kita lihat ya, sudah terjadi kemerosotan moral pada anak didik kita, sehingga kita atau pemerintah berusaha untuk kembali menanamkan budaya positif di sekolah agar nantinya muncul pelajar-pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Oke, next. Pada modul 1.4 budaya positif cukup banyak materi yang akan kami sampaikan. Ada 7 di sini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, di sini nantinya akan kita bahas satu persatu, ya. Jadi mohon maaf saya berdiri di sini di depan, bukan berarti saya lebih baik dari Bapak Ibu, tapi di sini kita sharing ilmu yang sudah kami dapatkan selama kurang lebih 3 bulan ke belakang. Itu bisa kami imbaskan kepada rekan sejawat yang ada di SMP Negeri 1 Sibolga. Baik, pertama, perubahan paradigma belajar. Di sini ada pertanyaan pemantik yang akan saya tanyakan dengan Bapak Ibu. Pernyataan ya, pertanyaan pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju gak dengan pernyataan ini? Setuju ya, Pak Awal? Kenapa Pak Bapak setuju? Boleh mic-nya dibagi Pak Dewi? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena salah satu untuk mendisiplinkan siswa atau anak itu ya dengan cara dengan hukuman gitu. Iya, jadi hukuman ini kan bukan hanya berbentuk kekerasan keras atau dengan
cara-cara fisik ya, tapi dengan bisa saja dengan cara yang cara membaca atau hal-hal yang lainnya seperti menyiram tanaman atau dan sebagainya. Oke, terima kasih Pak Awal atas pendapatnya. Bapak setuju ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak ya. Dan di sini memang pertanyaannya ini, hukumannya ini nggak dibuat hukuman dalam bentuk apa ya. Nah yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Di sini baru masuk Pak Awal ya, hal positifnya seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira gimana pendapatnya? Siapa yang setuju dengan pertanyaan kedua? Setuju? Ibu Sana setuju nggak nih? Setuju ya. Apa alasannya Bu setuju? Menurut saya untuk usaha yang kedua itu saya sangat setuju, karena pemberi hukuman kepada anak itu kan seperti yang disampaikan Pak Awal itu kan beda-beda. Kalau hal yang positif ini menurut saya membaca atau membersihkan halaman sekolah itu bisa mendidik anak supaya memperhatikan lingkungannya. Kalau peduli dengan lingkungan itu termasuk hal yang positif. Oke, terima kasih Ibu. Jadi Ibu Sana setuju ya dengan pemberian hukuman dengan hal yang positif bisa meningkatkan disiplin anak ya. Ada nggak di antara kita yang tidak setuju? Setuju semua berarti ya. Yang ketiga, memberikan penghargaan atau reward dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju nggak ini? Setuju. Bu Nadira setuju nggak nih? Kenapa Bu Ibu setuju? Karena dengan memberikan penghargaan atau reward kepada siswa itu dapat memancing atau memotivasi anak untuk lebih semangat, untuk lebih berubah lagi, untuk meningkatkan prestasi. Oke, terima kasih Bu Nadira setuju. Nah, jadi ketiga pertanyaan tadi setuju ya rata-rata ya. Nah, nantinya untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah benar pendapat kita tadi sudah setuju ya? Kita akan mempelajari modul 1.4 ini. Nanti akan terjawab pertanyaan pemantik yang tadi kita katakan setuju. Apa benar setuju? Apakah tidak setuju? Nanti kita bahas. Oke, kita masuk perubahan paradigma. Ya, materi yang pertama. Di sini ada, ayo kita lakukan. Yang kita lakukan ya Bapak Ibu, izin kita lakukan. Bapak Ibu, sobeklah secari kertas. Ya. Tulis nama benda atau sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Kira-kira apa yang berharga ya? Misalnya keluarga, atau uang 1 triliun misalnya, atau misalnya anak didik kita, ya, sesuatu yang sangat berharga di dalam diri Bapak Ibu. Lalu letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu kertas tadi ya, secari kertas. Buat yang berharga itu apa sih di dalam hidup saya? Ya, boleh. Kalau tidak ada kertas, bolehlah di pikiran Bapak Ibu aja ya. Boleh juga, nggak apa-apa. Dibayangkan apa yang menjadi sesuatu yang sangat berharga. Genggamlah dengan kepalan tangan Bapak Ibu, ya. Dengan segala daya Bapak Ibu, apa yang berharga tadi pertahankan, genggam, ya. Nah, ada teman Anda, ya. Ada teman Anda di sebelah Anda ini mencoba pula dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara membujuk Anda, meminta membuka kepalan Anda. Boleh dia dengan membujuk, mengancam, menghardik ya, atau merayu, menyuap, sehingga Anda, apa yang terjadi kira-kira? Apakah Anda membuka kepalan Anda atau Anda tetap ya teguh dengan pendirian Anda? Silakan Bapak Ibu. Mungkin Pak Siambaton dengan Pak Awal nih, ya, atau Bu Marni dengan Bu Sana. Si Sana yang menggenggam Ibu Marni, atau silakan Pak Darwin dengan Ibu Santi. Udah? Apa yang terjadi? Bu Santi mencoba membuka, Pak Darwin
Darwin. Silakan. Bisa nggak terbuka nggak? Silakan. Pak Awan merayu Pak Ambaton. Silakan. Ayo. Kira-kira terbuka nggak? Dengan ancaman. Nah, terbuka. Nah, sekarang saya tanya nih Pak Darwin ya. Pak Darwin saya lihat sudah berhasil Santi membukanya, ya kan? Kira-kira kenapa Pak Darwin mendorong Santi membukanya? Baik, pertama yaitu sebenarnya saya nggak mau mengasihkan, tapi karena powernya melebihi yang saya bayangkan, maka tangan saya, kepala saya terbuka juga. Karena saya lihat saya pertama kali tidak akan saya berikan. Saya takut ketahuan apa isi di dalam ini. Tapi dengan powernya, dengan terpaksa, dia memaksa saya tuh dengan kemauan ini saya lepas Power Bu Santi di atas power Pak Darwin ya. Sehingga Pak Darwin kalah ya kan? Nah kalau Pak Siambaton dengan Pak Awal terbuka nggak tadi? Nggak mau Pak. Nggak mau ya. Nah, kenapa kira-kira Pak Darwin? Iya, kira-kira kenapa? Itu tergantung kepada apa yang saya miliki. Karena yang saya miliki ini adalah harta yang paling berharga dalam rakyat dan wajib saya pertahankan. Baik. Oke, terima kasih. Jadi ada dua versi yang berbeda. Yang satu karena power teman yang begitu kuat sehingga gagallah menggenggam sesuatu yang sangat berharga di dalam diri Pak Darwin. Namun yang satu lagi Pak Siambaton, dia tidak mau apapun yang dilakukan oleh Pak Awal tidak berhasil. Pak Ambaton tetap mempertahankan sesuatu yang sangat berharga pada dirinya. Oke? Nah, jawabannya ya sebenarnya kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Mau kita buka, mau kita tutup ya, itu tergantung pada diri kita masing-masing ya. Tapi sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Mungkin tadi Pak Darwin kenapa terbuka? Kebutuhan dasarnya mungkin dia takut ya, jiwanya terancam oleh Bu Santi, sehingga dia merelakan tangannya untuk dibuka. Padahal sih sebenarnya dia itu nggak mau ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita ubahlah paradigma kita. Perubahan paradigma, ilusi kontrol. Mendengar kata ilusi, apa yang terbersit di pikiran Bapak Ibu tentang kata ilusi? Ada nggak yang mau memberikan pendapat? Menurut saya Bu, ilusi itu adalah menghayal. Menghayal ya? Menghayalkan sesuatu yang indah. Oh iya. Terima kasih Bu Sana. Mengilusi, menghayal, ya kan? Hayalan belaka. Nah di sini ada ilusi kontrol ya. Menghayal, guru mengontrol murid. Kita merasa saya sebagai guru ini, saya berusaha mengontrol murid. Ternyata ilusi, ya. Ada di sini 4 ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Padahal belum tentu, ya. Nah, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga ternyata ilusi. Selama ini kita tahu, oh kalau saya kritik bisa menguatkan karakter, rupanya enggak. Nah, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita ulas satu persatu. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dinamakan menjadi choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi kesalahpahaman kita tentang makna kontrol tadi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita merasa kalau kita menyuruh murid melakukan sesuatu apa yang kita mau, kita merasa wah saya sebagai pendidik, sebagai guru sudah berhasil ini mengontrol murid. Padahal walaupun tampaknya kita yang mengontrol murid, namun demikian sebenarnya murid itu sendirilah yang sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi kenapa seperti itu? Bahwa ya terjadi karena pada saat itu sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Oh ya mungkin karena supaya aman. Sebenarnya dia sendiri itu ya, bukan kita. Jadi hanya ilusi saja bahwa kita yang mengontrol murid. Yang berikutnya,
Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu juga ilusi. Dalam jangka waktu tertentu mungkin bermanfaat. Ya, seperti ada contoh kasus di sebuah sekolah dasar, ada seorang guru yang menyuruh anaknya, mereka di sekolahnya itu sebelum masuk ke kelas baris dulu tuh di depan pintu. Lalu dia melihat pada saat baris siswa-siswinya berdesak-desakan, ya saling dorong-dorong. Lalu guru tadi berpikir, aduh ini kenapa ini siswaku seperti ini? Bagaimana caranya ini? Supaya saya kasih aja penguatan dalam bentuk, dia kasih, karena dia SD ya, dia kasih penghargaan dalam bentuk bintang-bintang, stiker bintang. Ayo anak-anak, siapa nanti yang barisnya bagus, tidak berdesak-desakan, ibu kasih stiker bintang, penghargaan. Jadi anak-anak itu karena mendengar stiker bintang akan dibagikan, maka mereka berbaris dengan rapi. Nah, selanjutnya ya, hari demi hari, namun tidak terlalu panjang lah dikatakan, ibu itu sakit, tidak bisa hadir, digantikanlah oleh guru lain. Nah, pada saat guru lain menyuruh mereka untuk baris, ternyata siswa-siswi tadi kembali ke laptop, kembali lagi mereka berdesak-desakan. Nah, ternyata penguatan positif itu ya ilusi bahwa efektif dan bermanfaat, hanya bersifat sementara dalam jangka waktu yang tertentu saja. Nah, berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kira-kira kita ya dalam kehidupan kita pernah nggak dikritik sama keluarga atau sama teman kita? Pernah nggak kira-kira rumahnya dikritik? Sebagai manusia kita pernah dikritik dan termasuk saya sendiri. Mungkin di keluarga juga, kalau misalkan saya dalam soal anak ya, mungkin saya pernah mendapat anak dengan marah yang luar biasa, lalu suami kritik saya, jangan seperti itu, emosi. Oke, jadi kita dalam hidup ya dikritik, tapi sebenarnya kira-kira pas dikritik itu ada nggak rasa betul, rasanya sedih juga gitu, ada nggak? Terasa nggak? Iya, ada juga ya. Jadi ilusi bahwa kritik membuat orang dapat menguatkan karakter, bahkan itu bisa menjadi menuju pada identitas gagal, ya. Walaupun dengan lemah lembut, kalau kita sudah mengkritik, ya, mereka merasa yang dikritik itu merasa identitas mereka gagal, seperti itu, ya. Nah, berikut ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru yang merasa ya sebagai pendidik tentu saja memiliki usia yang berbeda dengan siswa kita. Ya, semakin tahun kita juga semakin beda jarak usia kita dengan peserta didik. Nah, jangan merasa kita bahwa sebagai orang dewasa kita memiliki hak untuk memaksa. Ya, walaupun murid kita melakukannya, ya mereka nantinya akan timbullah sebuah permusuhan yang akan terbentuk. Jangan kita merasa bahwa saya berhak untuk memaksa. Ternyata apa yang kita lakukan memaksa itu bisa menimbulkan permusuhan. Saya rasa bukan hanya pada anak didik kita, juga bisa pada anak-anak kita di rumah. Oke, next. Nah, di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon yang selama ini kita jalankan. Ada stimulus itu rangsangan, kita rangsang, ada respon. Kita merubah paradigma kita ke pendekatan teori kontrol. Oleh Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ya, jadi ubah paradigma kita, ya supaya kita paham akan orang lain. Berikutnya. Nah, di sini ada perbedaan ya, perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Pada stimulus respon yang selama ini kita lakukan, realitas kebutuhan kita sama. Padahal menurut teori kontrol, realitas
kita itu berbeda, ya, different, berbeda-beda, nggak ada yang sama. Yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak bisa sama, ya, rambut ada sama-sama hitam tapi berbeda. Nah, berikutnya pada stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Ya, kita maunya sama. Kita sebagai guru, kita maunya seperti ini, anak. Namun, pada teori kontrol kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Ya, kita pahami, bukan kita ajak sama dengan pandangan kita, tapi kita pahami. Berikutnya, pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau kita lihat siswa kita, ya misalnya kayak makan di kelas, nah itu merupakan suatu kesalahan. Ya, nah ternyata di teori kontrol kita tanyakan, apa sih kenapa harus makan di kelas? Apa tujuannya? Ya, bukan kita langsung justice itu salah, tapi kita tanya, apa sih tujuanmu seperti itu? Nah, nanti kita akan pelajari di materi berikutnya. Nah, berikutnya, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, ya, kalau kita memang mau misalnya tetap mengepal tangan kita, ya kitalah yang mengontrol diri kita. Oke, berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi pada teori kontrol, orang lain tidak bisa kita kontrol, ya. Nah, berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau pada stimulus respon ada pemaksaan, gak bisa dibujuk, kita paksa saja, ya. Padahal teori kontrol gak perlu dipaksa. Kita kolaborasi, kerjasama kita dengan siswa kita. Konsensus, ciptakan apa sih solusi-solusi, pilihan-pilihan baru, ya. Nah, berikutnya di sini ada model berpikir menang kalah. Guru menang, siswa kalah, karena guru punya power, punya kekuasaan. Pokoknya kamu kerjakan ini. Sehingga model berpikir kita selama ini, saya menang, siswa kalah. Tetapi pada teori kontrol, kita berpikir bagaimana supaya enak sama enak. Berpikir menang-menang. Siswa menang, guru menang, temukan solusi. Nah, berikut kita masuk materi yang kedua, disiplin positif. Nah, pertanyaan pemantik ini. Bila di sekolah kita tidak ada aturan yang memberikan surat teguran, tidak ada pinjer yang memantau guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan kita penghargaan menjadi guru terbaik karena sering datang tepat waktu, apakah kita tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid kita? Saya mau minta ini pendapat salah satu dari kita. Silakan, pertanyaan pemantik tadi dijawab. Mungkin siapa yang bisa memberi tanggapan? Ibu Sinaga mungkin, pemantiknya coba dijawab. Terima kasih. Tadi pertanyaannya apabila tidak ada ini aturan. Iya, tidak ada aturan. Apakah kita tetap melaksanakan tugas? Iya. Kalau seperti saya pribadi, karena itu sudah tugas saya dan tanggung jawab saya, biarpun tidak ada aturan-aturan, saya tetap mempertanggungjawabkan tugas saya. Itu tugas saya. Terima kasih, luar biasa. Kita beri aplaus dulu itu ibu senior kita ya, Ibu Dolina Sinaga, ya. Jadi walaupun nggak ada aturan, tetaplah kewajiban kita sebagai pendidik, ya Bu, ya. Terima kasih, luar biasa, guru SMP Negeri 1 Sibolga, senior saya ini guru IPA, ya. Oke, berikutnya kita masuk. Nah, disiplin positif. Mendengar kata disiplin. Kira-kira apa ya yang terbenak dalam pikiran kita? Disiplin itu apa? Pak Siambaton, guru PKN nih. Disiplin, kira-kira apa tuh Pak? Kalau Bapak dengar kata disiplin, disiplin itu apa gitu? Kira-kira Pak? Baik, terima kasih. Berkaitan dengan kata disiplin ini adalah sesuatu yang wajib kita laksanakan di mana saja kita berada, ya, untuk
memberikan semangat kepada kita melakukan peraturan apa saja itu supaya jangan kita langgar atau kita tidak patuhi. Oke, terima kasih ya Pak Ambaton ya. Jadi kalau dengar kata disiplin kita itu identik dengan oh itu harus teratur, tata tertib, hukuman ya. Dengar kata disiplin kita udah ini harus betul-betul ini. Oh enggak nanti dihukum seperti itu. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik, artinya motivasinya ada dalam diri sendiri seperti Bu NL Sinaga tadi. Memang motivasinya dari dalam diri. Ada atau tidak ada CCTV berjalan atau CCTV yang sebenarnya dia tetap melaksanakan apa yang memang kewajibannya. Udah dapat sertifikasi, udah dapat gaji kan Bu. Jadi harus benar-benar dilaksanakan. Nah, jadi berikutnya lagi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuannya untuk apa? Untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Memang anaknya sudah dalam hati, dalam dirinya melaksanakan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Bukan karena takut tuh sama Ibu Rosnani, misalnya seperti itu ya. Yang dia merasa ada Ibu Rosnani, lalu dia pakai dasinya. Tidak seperti itu ya. Untuk menerapkan budaya disiplin positif dalam proses kegiatan dilakukan dengan apa? Dengan membentuk lingkungan kelas. Diawali dari kelas dulu ya Bapak Ibu ya. Salah satunya yaitu aksi nyata kami ini salah satunya membuat keyakinan kelas. Jadi di kelas-kelas nanti wali-wali kelas membuat yang namanya keyakinan kelas. Sehingga anak-anak nantinya kalau melakukan sesuatu ingat keyakinan kelas. Sehingga mereka berusaha untuk membentuk budaya positif di sekolah yang dimulai dari kelas, di lingkungan sekolah. Sehingga terciptalah budaya positif di SMP Negeri 1 Sibolga. Baik, next. Nah berikutnya oke, next aja Bu. Oke ya. Nah, tujuannya apa nih budaya positif ini? Muaranya Bapak Ibu ya, yaitu pada profil pelajar Pancasila. Kebetulan sekolah kita adalah sekolah penggerak ya. Sekolah penggerak di mana di sini tujuannya adalah untuk menciptakan pelajar-pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Ya, ada 6 dimensi di sini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Bagaimana nih? Di sekolah kita udah jalan belum ini? Kira-kira dimensi ini. Udah ya Bapak Ibu ya? Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita ajak anak-anak bagaimana? Berdoa ya. Berdoa sebelum pembelajaran. Kemarin juga di sekolah kita ada kegiatan positif, yaitu misalnya yasinan ya untuk yang muslim, Jumat ya, atau untuk yang non muslimnya ada PA ya, seperti itu. Jadi sebenarnya sudah kita jalankan budaya positif di SMP Negeri 1 Sibolga. Yang berikutnya lagi mandiri ya. Mandiri ini bisa kita jalankan dalam kegiatan pembelajaran kita ya. Bagaimana kita ciptakan siswa-siswi yang mempunyai karakter mandiri ya. Mereka misalnya melakukan praktikum, kita kasih LKS. Kita sekarang sebagai pendidik jangan mau capek-capek Bapak Ibu terlalu lama ngomong kayak jual obat ya. Tetapi bagaimana siswa itu mandiri melakukan kegiatan pembelajaran ya, berpusat pada siswa, mereka yang aktif. Kita menuntun mereka. Ya. Nah, berikutnya bernalar kritis. Nah, di sini juga ya, bagaimana siswa mengemukakan pendapatnya tanpa ada rasa takut, tanpa tekanan, tanpa ancaman, ya, sehingga mereka bisa dengan luas mengemukakan ide-ide brilian mereka, menciptakan inovasi-inovasi baru. Nah, berikutnya berkebinekaan global, ya.
Di sini kita nih macam-macam Bapak Ibu ya. Di Sibolga ini ya, di kota negeri berbilang kaum, ya, berkebinekaan global. Bukan hanya dari Batak atau Melayu saja, macam-macam ya di sini. Bagaimana siswa-siswa ini memiliki dimensi berkebinekaan global, menghargai perbedaan yang ada. Nah, berikutnya bergotong royong. Ya, di sekolah kita ini budaya gotong royong itu sudah kita jalankan. Misalnya ada Jumat bersih, misalnya ya, kita gotong royong. Ada piket kelas bekerja sama. Bagaimana menciptakan sekolah kita ini ke depan menjadi sekolah yang nyaman, aman, sekolah yang peduli dengan lingkungan. Nah, berikutnya kreatif ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada 6, next, silakan. Motivasi perilaku manusia, kita lanjutkan ya. Kita melakukan sesuatu ada alasannya Bapak Ibu. Ada motivasi, ada yang memotivasi kita. Di sini ada Diana Dawson dalam bukunya yaitu Restructuring School Discipline. Ada 3 alasan mengapa manusia itu melakukan sesuatu. Ya, ada 3 alasan. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Itu yang sering kita lakukan sebagai manusia kalau takut dihukum ya. Untuk menghindari hukuman ya, mereka rela tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, ini motivasi ini masih berasal dari eksternal. Ada faktor luar yang mempengaruhi, belum dari dalam diri. Karena takut kena hukuman saja, ya. Takut dipanggil, ya, takut dipanggil orang tua kalau anak-anaknya, seperti itu. Nah, berikut yang kedua, alasan motivasi tadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Kita senang nih sebagai manusia ya, kita suka nih diberi imbalan. Namun motivasi ini masih bersifat eksternal. Belum lagi yang mantapnya, masih eksternal ini. Yang ketiga, motivasi kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah sebenarnya, inilah yang ketiga ini baru bersifat internal. Memang dari dalam diri kita. Memang kita mau menjadi yang kita inginkan. Kita hargai diri kita dan nilai-nilai yang kita percaya. Oke, berikutnya. Nah, sebenarnya kebutuhan dasar kita ini sebagai manusia apa? Ya, kenapa anak-anak kita ini kok sekarang ini kok makin bandel-bandel? Ya, kenapa? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ya, menurut Dr. William Glasser, ini seorang psikiater dari Amerika Serikat, bahwa katanya seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan. Ya. Bahkan untuk tindakan yang tidak baik itu sebenarnya ada tujuannya kita melakukan sesuatu. Apa saja? Ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira enak nggak hidup di dunia ini tanpa ada rasa kasih sayang, Pak Ambaton? Ya Pak. Perlu kasih sayang ya. Iya. Kasih sayang dari siapa tuh Pak? Ya, dari orang tua. Iya. Terus dari mantan pacar juga. Oh, mantan ya Pak ya? Ya. Itu perlu. Perlu. Sekali untuk kehidupan. Tapi bukan dari istri Pak. Bukan dari istri. Oh, mantan pacar itu istri. Berarti saya negatif thinking ya. Ya. Jadi perlu ya kebutuhan. Ternyata ya yang pertama tadi kasih sayang tadi ya udah. Kebutuhan bertahan hidup yang pertama, kebutuhan hidup baru kasih sayang. Bertahan hidup ya. Kita sebagai makhluk hidup ya, apalagi di IPA lah ya. Ciri-ciri makhluk hidup kalau nggak makan ya, nggak makan, nggak minum bisa koid ya, bisa is dead. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar. Pangan, sandang, papan perlu sekali ya. Kita perlu pakaian, kita perlu tempat tinggal supaya kita bisa tetap hidup di muka bumi ini. Ya, itu manusiawinya. Yang berikut tadi kasih sayang dan rasa diterima, dicintai ya oleh keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bahkan oleh binatang peliharaan sendiri ya, atau
ada nih ibu-ibu sosialita di kelompoknya, dia perlu ya rasa kasih sayang di antara kelompok-kelompok tadi. Bukan dikucilkan, kalau dikucilkan kita merasa aduh sedih kali ya hidup kita. Oke, berikutnya kebutuhan akan freedom, kebebasan. Ya, kita ingin ya supaya murid kita ini mereka ingin bebas. Bebas bukan berarti kita biarkan mereka bebas, tetapi bagaimana mereka menyalurkan bakat minat mereka sesuai dengan keinginan mereka. Ya, misalnya ada tugas-tugas, Bu, saya maunya tugasnya dalam bentuk video ya, Bu. Bu, saya mau bentuknya PowerPoint saja ya, Bu. Boleh kita berikan kebebasan sesuai dengan keinginan mereka. Nah, berikutnya kebutuhan kesenangan atau fun, yaitu mencari kesenangan, tertawa, ya. Nah, bayangkan aja kalau kita di dunia ini nggak ada kesenangan, kita tentu kita akan merasa tersakiti, ya. Nah, berikutnya kebutuhan akan penguasaan atau power, ya. Nah, ini di sini setiap anak berbeda. Ada anak yang memang dia berkompeten sehingga dia merasa ya dirinya itu yang paling kuasa, ya, sehingga dia membuat kesalahan-kesalahan seperti itu, ya, itu berarti dia kebutuhan akan penguasaannya kurang, ya, seperti itu. Oke, berikutnya sini ada kasus Ibu Sri, guru wali kelas, guru atau wali kelas kelas 7 di SMP Pelitang, ya. Jadi sedang bingung ini menghadapi siswanya. Ada si Doni, beberapa anak di kelas datanglah ngadu ke Ibu Sri ini. Bu, bekal makan siang kami, Bu, seringkali diminta paksa oleh si Doni. Nah, sekarang jika Bapak Ibu ini sebagai Ibu Sri ini, kira-kira apa sih yang Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi masalah si Doni tadi? Menurut Bapak Ibu apa alasan Doni melakukan ini? Saya mohon dikaitkan dengan yang tadi. Ya, Bu Nani, tolong kembalikan lagi sebelumnya. Kira-kira dari sini kebutuhan apa yang gak terpenuhi pada si Doni sehingga dia memaksa temannya untuk memberikan bekal makan siangnya? Kira-kira Ibu Sri, karena namanya ada sama nih Bu Sri, ya, kita minta dulu tanggapan Ibu Sri. Kira-kira kebutuhan apa yang gak terpenuhi, Ibu? Terima kasih, Ibu. Melihat dari kelima kebutuhan dasar manusia tadi, saya melihat bahwa si Doni itu mungkin kebutuhan dasarnya di bertahan hidup mungkin, ya, Bu. Karena tadi di situ saya lihat di bertahan hidup itu ada kebutuhan makan. Nah, jadi mungkin kalau saya menjadi Ibu Sri, saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada Doni kenapa dia melakukan seperti itu. Mungkin dari rumah dia tidak dibawa bekal oleh orang tuanya, makanya dia mengganggu temannya. Jadi mungkin seperti itu. Oke, bagus sekali, luar biasa, ya. Jadi di sini si Doni tadi kebutuhan akan bertahan hidupnya menurut Bu Sri yang tidak terpenuhi. Kira-kira bisa nggak dari kebutuhan dasar ini alasannya yang lain selain dari bertahan hidup? Kira-kira bisa nggak? Misalnya dari segi penguasaan bisa nggak? Bisa nggak Pak Darwin? Bisa, ya. Kalau kita tanya si Doni, kenapa kamu merampas makanan temanmu? Mungkin dia merasa supaya dia dianggap jago, ya kan, berpengaruh. Kami takut sama si Doni. Berarti kebutuhan akan penguasaannya, ya. Atau kesenangan bisa nggak kira-kira? Bisa juga. Ya, misalnya saja alasannya kalau kita tanya, Doni, kenapa kamu mengambil makanan, Nak? Iya, Bu, supaya nanti siswa-siswinya tadi orang itu marah. Saya senang ya orang itu kalau marah-marah, Bu. Katanya kan, kesenangan, ya. Atau misalnya lagi kebebasan. Ya, kebebasan. Dia misalnya mau bebas, mau berbuat bebas, atau misalnya dia menunya dia bosan dengan yang itu saja, seperti itu, ya. Jadi bisa, ya, berbagai alasan. Tergantung dari alasan si Doni, apa alasannya, baru dikaitkan dengan kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Jadi kita sebagai guru jangan langsung menghukumnya, tapi kita tanya alasannya kenapa, seperti itu, ya. Oke, baik, kita lanjut. Di sini posisi kontrol restitusi. Nah,
di sini kita ya sebagai guru ada 5 posisi kita di sini Bapak Ibu. Ya, posisi kontrol kita sebagai guru untuk bagaimana supaya ya murid kita ini bisa kita atasi masalah-masalah yang ada pada murid. Oke, berikutnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi penghukum. Tidak kita pungkiri, ya selama ini sebelum mempelajari modul ini, saya juga sering posisi penghukum. Ya, apabila siswa-siswi ada yang tidak mengerjakan tugas, saya suruh push up ya nak, saya suruh seperti itu. Ya, nah, jadi kita juga nih ya pasti sebagai guru ya yang sudah sekian tahun mengajar, pasti kita melakukan posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Nanti ada beda-bedanya ya. Ada posisi sebagai teman. Bisa jadi suatu saat kita jadi teman kepada anak didik kita. Bisa sebagai pemantau, ya kita memantau, memonitor. Dan bisa yang kelima, posisi sebagai manajer. Tapi manajer ini bukan berarti duit kita harus banyak, makanya kita bisa jadi manajer. Beda ya dengan manajer perusahaan. Ini manajer sebagai guru bukan seperti itu ya. Nah, berikut posisi penghukum. Nah, di sini pada posisi penghukum kita sering mengatakan, patuhi aturan saya ya, awas. Kita bilang gitu. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu kamu yang terakhir. Kita hardik. Biasanya kita dengan cara menunjuk-nunjuk ya. Kita menunjuk-nunjuk, terus intonasi suara kita juga ya menggelegar seperti itu. Nah, berikutnya posisi yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Kita sering nih membuat juga. Nah, di sini biasanya kita berkata dengan lemah lembut. Ada anak kita yang terlambat. Kita buat mereka merasa bersalah. Aduh nak, kenapa kamu seperti ini? Coba nanti ibu yang kena panggil kepala sekolah nak. Ibu nanti yang dibariskan nak. Jadi di sini anak-anak merasa mereka ini penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan kita. Di sini kita menjalankan peran kita sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, ini sering juga kita lakukan ya tanpa kita sadari. Ya. Lalu berikutnya posisi sebagai teman. Ya, kalau teman di sini ciri-cirinya misalnya kita bilang, ayo anak bantu ibu ya demi bapak ya, seperti itu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan, seperti itu ya. Nah seperti itulah, jadi dia merasa ini ibu ini kayak friend nih, seperti itu. Jadi di sini ada ya kekurangannya. Di sini membuat murid tergantung pada guru. Pada saat kita nggak berbuat seperti itu, dia mengatakan, waduh saya pikir ibu teman saya, padahal kok jadi begini, seperti itu. Ini juga nggak bagus ya posisi sebagai teman. Berikutnya posisi sebagai pengontrol atau pemantau. Ya, di sini kita memonitor, mengawasi. Ya, misalnya saja kita pantau dengan mengadakan pertanyaan. Oh kamu tadi menumpahkan minuman temanmu ya nak ya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Apa konsekuensinya? Kena itu buku temanmu sudah basah. Konsekuensinya apa? Kamu bagaimana? Kamu bisa ganti bukunya. Seperti itu ya. Jadi posisi kontrol sebagai pemantau posisi kita. Yang kelima, posisi sebagai manajer. Nah inilah Bapak Ibu, posisi yang terakhir ini kalau kita bisa lakukan itu subhanallah ya. Kalau kita bisa lakukan sangat bagus sekali. Kita berusaha melakukannya. Posisi sebagai manajer, posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kita silakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kita dukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi di sini kita ajak murid Bapak Ibu untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Kenapa dia sampai melakukan hal-hal yang tidak baik tadi? Bukan kita marahi, tapi kita bagaimana cari solusi supaya dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik itu tadi. Itulah dia posisi kita sebagai manajer. Mudah-mudahan kita di sini bisa melaksanakannya, berusaha
menjadikan diri kita sebagai manajer bagi murid-murid kita. Lanjut. Oke, lanjut Bu. Lanjut. Keyakinan kelas. Ya, mendengar keyakinan kelas. Beda dengan peraturan. Keyakinan beda dengan peraturan. Contoh di sini nih, ada nih 2 orang ibu guru ya sedang mengendarai sepeda motor memakai helm. Nah di sini kira-kira mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Kira-kira dia melakukannya itu kenapa dia melakukan seperti itu? Karena memang keyakinan dia kalau dia pakai helm maka keselamatannya bisa ya terjaga, terjamin. Artinya kalau dia jatuh nanti kepalanya nggak terbentur. Memang bukan karena peraturan saja, tapi memang sudah dari hatinya, ya sudah dari dalam dirinya. Aku harus pakai helm nih, bukan karena polisi atau karena apa, supaya keselamatanku terjaga. Ya. Berikutnya pada saat ini atau yang kemarin pada saat COVID ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, mencuci tangan setiap saat ya? Nah ini juga bukan harus disuruh pakai masker, tapi enggak, memang kesadaran kita sendiri. Pada saat COVID kemarin ya, aku harus beli masker ini, pakai masker, harus sering-sering cuci tangan ya, pakai sabun seperti itu, sehingga kita bisa hidup sehat. Nah lanjut, bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini kita bentuk, itu bedanya tadi dengan peraturan ya. Kalau peraturan kita langsung, ini ya peraturannya, kamu harus taatin dari satu pihak saja. Tetapi keyakinan kelas kita bentuk bersama siswa. Ya, bagaimana kita bentuk keyakinan kelas kita? Semua siswa kita beri kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Di sini ada video keyakinan kelas yang sudah saya jalankan bersama siswa-siswi saya di kelas. Ya, silakan lanjutkan Bu. Nah ini ada keyakinan kelas 72 ini di sini ya. Jadi bukan dari saya ini, bukan dari saya harus begini anak harus begini, tidak. Tapi mereka curah pendapat, mengemukakan pendapat mereka masing-masing. Pendapatnya tadi mereka tuliskan di sticky note, lalu mereka tempelkan di depan. Diambil mana nanti pendapat yang sama disamakan, mana yang diyakini memang harus dijalankan. Lanjut. Keyakinan kelas 72 bersama siswa-siswi di kelas 72. Apa itu keyakinan kelas? Disiplin positif ya. Bahkan melibatkan semua warga kelas. Bukan hanya dari gurunya saja. Tujuannya adalah berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Ya, jadi di sini kami melakukan curah pendapat ya. Lanjut lagi Bu. Mereka memberikan pendapatnya. Pas diskusi boleh. Ya. Oke, ini mereka sedang mendiskusikan pendapat-pendapat mereka untuk membentuk keyakinan kelas. Oke, di nextkan Bu. Sampai pada akhirnya mereka menempelkannya ke papan tulis. Lalu kami saring mana pendapat-pendapat yang baik untuk dijalankan sehingga terbentuklah keyakinan kelas 72. Ya, di sini ada 8 keyakinan kelas yang harus dipatuhi. Terakhir Bu.
Terakhir ada di sini. Nah itu sebelumnya. Keyakinan kelas 72 di sini ada berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran, saling peduli, berkomitmen, menjaga kebersihan, masuk kelas tepat waktu, berpakaian seragam lengkap, menghormati guru, ya. Ada 8 seperti itu. Oke Bu, next. Jadi keyakinan kelas ini kami buat. Kami berharap anak-anak dimulai dari kelas masing-masing, nanti Bapak Ibu wali kelasnya juga ya membuat keyakinan kelas sehingga nantinya terciptalah budaya positif di SMP Negeri 1 Sibolga, sehingga menjadikan anak-anak kita anak-anak yang berkarakter, profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Nah berikut segitiga restitusi. Oke Bu, dibesarkan. Segitiga restitusi itu apa? Ya, kalau dengar segitiga pengaman misalnya ya, dengan segitiga ini saya juga baru dengar ini Bapak Ibu. Setelah saya mengikuti CGP, saya baru tahu apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi di sini pada saat guru menjalankan segitiga restitusi, perannya sebagai manajer, ya bukan sebagai penghukum, sehingga membentuk karakter murid. Kita lanjut, ya. Di sini ada segitiga tuh yang paling bawah, sisi bawahnya dasar menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Oke, ada 3 ya. Inilah dia tahapannya. Bagaimana kita menstabilkan identitas? Misalnya tuh ada siswa-siswi yang main bola di kelas. Kita stabilkan dulu, jangan langsung kita hukum. Kita stabilkan. Ya, kita tanya dia. Kita stabilkan dulu. Oh, main bola itu bagus, Nak. Olahraga yang favorit, bahkan ada Piala Dunia, ya. Ada Piala Dunia sepak bola. Bagus sekali, jangan kita langsung salahkan. Kita stabilkan dulu identitasnya. Cuma kita tanyakan berikutnya, oke? Kita tanyakan kenapa dia seperti itu. Kita stabilkan dulu. Kita bilang membuat kesalahan itu manusiawi kok Nak. Tidak ada manusia yang sempurna, ya seperti itu. Jadi kita nggak langsung kamu ya seperti itu. Selama ini gitu ya. Jadi kita dengan mempelajari segitiga restitusi, kita berperan sebagai manajer, kita berusaha menanyakan dulu apa alasan mereka. Kita stabilkan identitasnya. Lalu berikutnya, yang kedua Bu, kita lakukan validasi tindakan yang salah, ya. Kita validasi kenapa seperti itu, oke? Apa yang kita tanyakan di sini next? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya Nak daripada main bola di kelas. Bisa kok main yang lain yang lebih buruk, lebih dahsyat seperti itu ya. Lalu kita bilang, kamu punya alasan kan Nak? Iya Bu, saya senang kali main bola Bu. Iya bagus. Kamu patut bangga ya seperti itu. Tapi kamu lihat dulu tempatnya Nak, bener nggak tempatnya? Main bola itu bagus, tapi tempatnya bukan di dalam kelas, tapi di lapangan. Seperti itu ya. Lalu kita buat yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, kita tanyakan lagi. Kita tanyakan lagi, Nak, kira-kira masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu, misalnya keyakinan kelas kita menciptakan kelas yang aman, nyaman, tertib, kondusif. Nah, berarti kamu telah ya melanggar keyakinan kelas ya Nak. Jadi seperti itu. Lanjut. Berarti di sini kita cari solusinya. Kita cari solusinya, bukan kita salahkan dia. Oke Nak, kamu bagus main bola itu bagus. Sekarang solusinya apa? Dia sendirilah yang mengemukakan solusinya. Ya Bu, nanti saya main bolanya di lapangan Bu. Nanti saya ikut klub-klub permainan sepak bola Bu untuk menyalurkan hobi saya. Seperti itu ya. Jadi kita sebagai manajer. Oke lanjut. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, tadi sudah kita dengarkan bersama paparan dari modul 1.4. Semoga apa yang kita dengar bermanfaat bagi kita, bagi saya juga khususnya, sehingga kita semua sebagai pendidik bisa terus ya bergerak menggerakkan rekan-rekan sejawat kita untuk menciptakan budaya positif di
pendidikan kita, khususnya di SMP Negeri 1 Sibolga, sehingga terciptalah siswa-siswi yang berkarakter. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Di sini saya belajar dan berusaha untuk mengimbaskan apa yang sudah dipelajari kepada teman-teman sejawat. Oke, sebelum kita tutup, kita lakukan dulu sesi tanya jawab. Mungkin yang tadinya ada yang mau ditanyakan, bolehlah kiranya untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Oke, Pak Darwin, mic-nya dikasih dulu Bu Sri Gusman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini pertanyaannya terkait dengan pendapat Dr. William Glaser bahwa katanya kebutuhan dasar itu terbagi atas 5. Salah satunya adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, kita sebagai seorang guru, bagaimana kita memberikan kebebasan terhadap siswa di sekolah? Itu pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak. Bagus sekali pertanyaannya. Tadi ada kebutuhan akan kebebasan ya Pak. Freedom, kebebasan ya. Sebagai guru, kita berikan kebebasan kepada siswa. Maksudnya di sini bukan berarti kita ya membuat siswa kita ya bebas, kamu mau melakukan boleh apa-apa saja, yang negatif juga boleh gitu. Enggak seperti itu, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab ya. Kebebasan mereka membuat pilihan, menentukan pilihan. Seperti tadi, kita sekarang pembelajarannya berdiferensiasi ya Pak ya, dalam kurikulum Merdeka. Bukan hanya monoton misalnya selama ini hanya satu jenis saja, tetapi bagaimana supaya berbeda-beda, berdiferen antara siswa yang satu dengan siswa yang lain ya, memiliki keunikan masing-masing. Misalnya saya tugaskan membuat tugas IPA ini, Bu saya dalam bentuk video ya Bu, mungkin dia mahir video. Bu saya PowerPoint saja, Bu saya tulis saja ya Bu dalam bentuk makalah, seperti itu. Jadi kebebasan itu sehingga tersalurkanlah apa yang ada dalam diri mereka. Seperti itu kebebasannya ya Pak ya, sehingga mereka belajar dengan sungguh-sungguh karena sesuai dengan keinginan mereka. Oke, terima kasih Pak Darwin. Ada lagi kira-kira? Oke, selanjutnya boleh Bapak Ibu yang lain apabila ada lagi silakan. Ya, mikrofonnya Pak Darwin. Oke, boleh berdiri Bu Mami, mungkin udah capek duduk aja. Ya baru. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya juga sudah mendengarkan paparan dari Ibu dan saya juga mendapatkan tambahan ilmu tentang bagaimana cara belajar kita terhadap siswa. Nah, saya juga tadi sudah mendengarkan beberapa tentang cara belajar, terutama tentang stimulus respon dan teori kontrol. Saya tadi sudah melihat juga ada beberapa perbandingan. Dan saya juga masih bingung, makanya saya bertanya, Bu, apa yang dimaksud dengan model berpikir menang kalah pada stimulus respon dan model berpikir menang-menang pada teori kontrol? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Marni, pertanyaannya luar biasa ya. Nah, tadi ada pernyataan menang kalah dengan menang-menang ya Bu ya. Nah, jadi di sini maksudnya Bu, selama ini kita sebagai pendidik ya, kita agak-agak otoriter. Saya menang, kamu kalah. Ya, harus seperti ini. Jadi murid kayak zaman kolonial ya Bu ya. Zaman kolonial, AA, BB, tidak ada yang lain-lain seperti itu. Tapi sekarang kita ubah paradigma kita. Ya, bukan menang kalah, saya menang, kamu kalah. Tetapi bagaimana supaya sama-sama senang, sama-sama enak belajar. Kalau sama-sama senang, menang-menang, kita cari solusinya. Ya, ada masalah, kita cari solusi, kamu menang, gurunya juga menang. Seperti itu. Sehingga terciptalah suasana yang kondusif, enak sama enak, sehingga pembelajaran juga bisa terlaksana dengan menyenangkan. Oke Bu Marni? Oke, ada yang lain lagi Bapak Ibu? Oh iya, mana nih Pak Ambatun, tolong speakernya. Ibu Nadira Aritona. Baik, terima kasih. Sehubungan dengan pertanyaan Ibu Marni tadi, saya mau menanyakan tentang adanya paradigma positif. Berangkat dari pertanyaan Ibu Marni tadi yang menyatakan
adanya paradigma positif yang ingin saya tanyakan, apakah fungsi perubahan paradigma kita sebagai pendidik dari stimulus respon ke teori kontrol? Oke, terima pertanyaan saya sampaikan. Oke, Ibu Nadira Aritona, terima kasih pertanyaannya. Ini luar biasa ya. Ibu Aritona adalah salah satu pendidik mata pelajaran agama ya di SMP Negeri 1 Sibolga. Beliau menanyakan fungsi perubahan paradigma tadi ya, dari stimulus respon ke teori kontrol. Apa sih fungsinya untuk kita ya? Sebagai pendidik ya, fungsinya itu bagaimana supaya kita memandang siswa itu bukan kita sebagai diktator, tetapi kita sebagai pendidik ini menciptakan humanis, kemanusiaan ya. Bukan berarti kita disepelekan oleh siswa, tetapi bagaimana supaya antara guru dengan siswa itu tercipta suasana yang baik ya, saling menghargai, saling senang, bukan sebagai penghukum tadi. Humanis kita ciptakan. Kalau ada masalah, bukan kita langsung salahkan, tetapi kita cari apanya? Solusinya. Kita terapkan segitiga restitusi tadi, sehingga nantinya permasalahan yang ada itu bisa dicari solusinya. Kita kaitkan lagi dengan kebutuhan dasarnya. Apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga siswa-siswi kita tadi melakukan hal-hal negatif tadi. Seperti itu, Ibu. Bisa? Oke. Baik, Bapak Ibu ada lagi nggak nih? Saya rasa waktu kita juga ya Bapak Ibu ya sudah sore ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya untuk menghadiri diseminasi budaya positif. Semoga Bapak Ibu bisa memahaminya, bisa kita terapkan nanti demi kemajuan atau penerapan terciptanya budaya positif di SMP Negeri 1 Sibolga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Zaskia Amanda Tanjung dari kelas 72. Di sini kami sangat senang karena baru saja membuat keyakinan kelas bersama teman, di mana kami berdiskusi untuk mengemukakan pendapat membentuk keyakinan kelas. Mudah-mudahan kelas kami aman, tentram, dan tertib. Saya sangat senang dituntut Ibu Emi untuk membuat keyakinan kelas. Sekian dari saya. Terima kasih Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Diani Hasibuan, rekan sejawat Ibu Emi Safrida, CGP Angkatan 7, Kota Sibolga. Saya akan memberi tanggapan mengenai diseminasi budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah. Saya merasa dengan kegiatan tersebut dapat menambah wawasan saya tentang budaya positif, di mana saya mendapatkan materi tentang perubahan paradigma belajar, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Kiranya saya beserta rekan sejawat lainnya mampu dan mau untuk melaksanakan di sekolah dan lebih memahami kinerja saya sebagai pendidik yang nantinya diharapkan dapat bersama-sama mewujudkan pelajar yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Dan semoga SMP Negeri 1 Sibolga yang merupakan sekolah penggerak menjadi sekolah impian bagi semua warga sekolah. Demikian tanggapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardia. Saya guru di SMP Negeri 1 Sibolga. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Emi Safrida. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah kami, yang pertama adalah saya merasa bahwasannya wawasan saya bertambah dengan apa yang disampaikan oleh mereka tersebut. Kemudian di SMP kami ini juga kami sudah melaksanakan budaya positif. Salah satunya adalah kami sudah melaksanakan senyum, sapa, dan salam. Kemudian peserta didik kami juga sudah jarang sekali yang terlambat, melaksanakan tugasnya dengan tepat waktu. Mudah-mudahan nanti peserta didik kami ini dapat
melaksanakan atau berkarakter sesuai dengan profil Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.